Nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejak abad 19 dan abad 20 muncul benih-benih nasionalisme pada bangsa Asia Afrika khususnya Indonesia. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pergerakan-pergerakan nasional di Indonesia? Nah, ditinjau dari asal pengaruhnya, pergerakan nasional dilatar belakangi dari berbagai kejadian di dalam negeri atau faktor internal dan berbagai kejadian dari luar negeri atau faktor eksternal. Faktor internal. Nah, yang pertama ada perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901 yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat, namun pelaksanaan kebijakan politik etis tetap berpihak pada penjajah. Contohnya seperti irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. Imigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan, upahnya yang sangat murah. Pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan untuk memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda atau sebagian anak yang memiliki kasta atau anak penjabat. Nah, yang kedua ada kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia sadar berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebabnya adalah perlawanan yang masih bersifat kedaerahan. Memasuki abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari sifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momen penting yaitu dikeluarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, yang ketiga ada rasa senasib dan sepenanggungan. Perluasan kekuasaan bangsa barat di Indonesia sudah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintahan Hindia Belanda terhadap bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Nah, inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun bersama dan pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, yang keempat ada perkembangan organisasi etis kedaerahan dan keagamaan. Organisasi pergerakan nasional ini tidak muncul begitu saja. Awalnya, organisasi yang berdiri di Indonesia ini adalah organisasi etis kedaerahan dan keagamaan. Berbagai organisasi ini saling melakukan pertemuan sehingga akhirnya muncul ide untuk mengikat diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Nah, kaum wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial maupun organisasi politik. Faktor eksternal. Nah, yang pertama munculnya dan berkembangnya paham-paham baru di dunia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi yang mendorong pergerakan nasional Indonesia. Karena paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah perbaikan kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai kondisi organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, yang kedua ada kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara lain bahwa Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin bahwa mampu melawan penjajah. Pada abad ke-20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan aktif dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya.